salah satu tetangganya SpongeBob, Squidward. Dia itu adalah seorang apa sih? Squid. Sebenarnya squid apa sih? Cumi. Squid. Enggak, squid. Cumi. Oh iya, cumi. Kuita anjing. Cumi. Pemimpin kapitalis laknat. Ingat asap, Tuan Kret, ingat asap. Mau nggak mayatmu nanti kena meteor? Sabar nggak boleh kayak gitu. Ya itu mirip kita lah, milenial krisis identitas, quarter life crisis. Krisis identitas ya. Like dan subscribe jika kalian mengalami krisis identitas. Kamu menghina begini bahkan kamu kira kan begini mana itu kedalaman? Ya masih kedalaman laut. Enggak jadi dah. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Garing. Podcast yang membahas hal-hal yang sangat berpendidikan, menarik dan pastinya akan mengedukasi kalian semua. Podcast Garing ini merupakan salah satu segmen baru di channel YouTube Crispin. Bersama saya, Agus Pramana yang akan memandu jalannya podcast ini. Jadi pada kesempatan kali ini, aku nggak sendiri, aku ditemani oleh seorang narasumber yang sangat hebat yang datang pada kesempatan hari ini. Dia ini adalah seorang antropolog. Pada saat ini dia sedang melakukan penelitian di dasar laut untuk meneliti bagaimana kehidupan di bawah laut sana. Jadi sekarang kita panggilkan saja langsung Dwi. Dwi, di mana Dwi? Halo? Oh, dari sana. Sorry nggak kelihatan tadi. Selamat datang Mas Dwi. Bagaimana nih kabarnya? Nggak usah pakai Mas Dwi aja, biar chill, biar santai. Oh. Dwi, ya. Jadi gimana nih kabarnya Dwi? Masih basah, baru pulang dari Bikini Bottom. Hah? Oh jadi bawah laut yang kamu teliti itu Bikini Bottom? Iya. Oh, jadi aku kira yang di laut itu cuma ada Atlantis. Jadi mungkin nih Dwi bisa jelasin ke teman-teman juga yang sedang nonton gimana sih kehidupan masyarakat di Bikini Bottom itu. Apakah di sana cuma ada ikan? Siapa tahu ada monster laut kan, kita nggak tahu juga apakah kraken itu memang benar ada. Mungkin bisa dijelaskan sekarang. Jadi awal mula aku jadi antropolog itu, saat itu aku nggak sengaja tenggelam di Atlantis. Ternyata di bawah Atlantis itu ada Bikini Bottom. Jadi di sana awal pencarian researchku. Oh jadi ternyata Bikini Bottom yang kartun SpongeBob itu emang benar ada? Iya beneran. Waktu itu aku tinggal di rumah Sandy Chicks. Tahu kan? Sandy Chicks. Nggak pernah nonton kartun sih. Pasti masa kecilnya nggak bahagia. Waktu kecil sih aku dulu nontonnya Wayang Cemplung. Sungguh sangat Indonesia banget. Hashtag Indonesia banget. Ya mau gimana, itu adalah ajaran dari kakekku. Oh, tolong dong dijelasin Sandy itu siapa? Apakah dia Sini itu tupai dari Texas. Oh, Tahu kan Texas? Texas? Ya, Texas itu Nilai bukannya. geografimu berapa sih? Jadi, tolong dong dijelasin gimana sih itu ceritanya kok bisa ada tupai yang bisa hidup di bawah laut. Jadi, apakah dia bernapas menggunakan insang atau gimana? Tidak seperti itu, Pram. Sini itu tupai yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dia bernapas di bawah air dengan menggunakan pakaian astronot. Pakaian astronot? Iya. Rumahnya juga di atas kubah besar, berisikan pohon di dalam air. Di dalam Atlantis lagi. Itu gimana ceritanya? Apakah siapa yang buatkan dia baju astronot itu? Kok kenapa dia bisa pakai baju astronot di bawah laut? Ya, dia kan kecerdasan di atas rata-rata, dia buat sendiri. Rumahnya juga buat sendiri. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Jadi selain Sandy, hewan laut apa sajakah yang kamu lihat di bawah laut sana? Wah, mulai dari awal ya, yang paling terkenal SpongeBob. Terus SpongeBob. Oh tentu, dia tuh salah satu, kalau nggak salah tuh tokoh kartun di kartun SpongeBob itu. Katanya nonton wayang, cuma nonton wayang. Ya emang, cuma kan sekilas tahu lah judul kartunnya dan tokohnya. SpongeBob itu adalah spon yang berwarna kuning. Walaupun warna kuning, dia bukan anggota Partai Golkar. Ya terus. Lucu ya. Sekarang dia itu, kamu tahu kan dia kerja di mana?
Oh kalau itu aku nggak tahu, kan aku tadi udah jelasin Hanya- nontonnya wayang. Dia kerja di Krusty Krab. Kamu tahu nggak gajinya berapa? Nggak tahu kerja. Iya. Dia buat Tahu di bawah laut nih di bikini Batam ya, makanya nonton kartun. Iya. Iya. Serius. Tolong dong jelasin biar aku sama teman-teman yang lain juga tahu gitu yang nonton channel ini. Jadi dia bekerja di namanya Krusty Krab. Oh ya, terus Krusty Krab itu apa? Krab itu kayak McDonald tapi di bawah laut. Tapi dia jual patty, bukan burger. Walaupun bentuknya sama. Oh gitu. Jadi Jadi dia bekerja jadi pokoknya jadi buruh, jadi chef, kasir kadang-kadang kalau temannya bolos, lalu tukang bersih-bersih apa, janitor, apa bahasa Indonesianya? Hah? Janitor Pembantu. apa Pak? Pembantu. Gimana OB, sih? office boy. Iya, office boy. Oh, kesibuan. Oh, jadi si SpongeBob ini sangat mempunyai dedikasi sekali ya. Iya, dia mirip milenial zaman sekarang, mengikuti passionnya, walaupun cuma digaji 600 rupiah. Tahu nggak kamu? 600 rupiah. Iya. Jadi terus di Krusty Krab itu seperti apa sih? Tolong dong gambarin secara umum. PT itu Ya, VT itu mirip McD-nya di sana, burger kayak gitu. jadi yang hidup di bawah di Bikini Bottom itu apa aja sih? Setelah SpongeBob kita lanjut ke tetangganya aja ya, Patrick. Patrick. Uh-huh. Dia itu nama lengkapnya Patrick Sea Star. Star. Sea Star, bintang laut. Star. Oh, aku kira bintang. Bintang apa? Idola gitu. Bukan berarti ya. Oh, terus Dia itu adalah bintang laut yang jenius. Patrick itu adalah seorang pengangguran. pengangguran, dia jenius tapi pengangguran. Dia itu menurut rumor yang beredar di sana, gosip-gosip di sana, Ya. IQ-nya di atas Albert Einstein. Kalau Albert Einstein 160, dia 169. Wow. Kenapa bisa ada yang tahu? Apakah di sana juga ada seperti dokter? Terus kamu berdialog, bersosialisasi dengan makhluk di sana tuh dengan bahasa apa? Ya bahasa kita lah, bahasa ekspresi kayak sekarang. Ini seriusan, ini nggak bohong. Iya, beneran sumpah. Terus Di sana juga ada penyakit langka, namanya siput gila, kayak zombie-zombie di film itu. siput gila, berarti makhluk yang di sana bisa menjadi zombie. Iya, kalau kita digigit, kita jadi zombie. Terus jelasin dong lebih detail lagi itu mungkin gimana sih kebudayaan masyarakat di sana? Apakah oh iya, Krabby Patty itu terbuat dari apa? Apakah kamu tahu? Secara kan Itu kan rahasia perusahaan Krusty Krab. Mr. Krab nggak kasih tahu kita. Mr. Krab itu siapa? Berarti dia tuh seekor kepiting. Iya, kepiting kapitalis laknat. Ingat asap, Tuan Krab, ingat asap. Mau nggak mayatmu nanti kena meteor? Sabar nggak boleh kayak gitu. Terus lanjut tadi Tuan Krab. Ya Krab tuh gimana sih orangnya? Dia itu kepiting yang rakus, kikir, hemat, pelit. Masa ya pegawainya cuma digaji 600 rupiah per hari? Keterlaluan. Itu buat beli apa namanya? Buat beli MacBook Pro aja nggak cukup. Ah iya. Terus, nah aku lanjut lagi nih mau nanya kebudayaan masyarakat itu di sana itu kayak gimana? Mulai dari mana ya? Apa? Ya mungkin kepercayaan masyarakat di Mereka semua sana. itu ateis. Mereka nggak percaya Tuhan. Seriusan? Kayaknya sih. Itu kan masalah pribadi. Oh, aku kira mereka itu memuja Dewa Atlantis. Oh ya, transportasi di sana. Mereka biasanya pakai bus. Ada bus di bawah laut? Iyalah. Wow. Namanya juga kartun. Hah? Sana itu sangat menarik sekali. Hampir mirip daratan. Seriusan? Iya. Waduh, kapan-kapan ajak dong ke sana. Terus gimana ya? Apalagi yang mau aku tanya nih? Oh iya, balik lagi ke Krabby Patty. Nah, kita kan tahu di bawah laut itu tidak semua hewan bisa memakan daging. Nah, sementara kita tahu seperti di sini yang namanya burger itu kan isi dalamnya daging. Nah, tolong dong, apa sih sebenarnya dalam Krabby Patty itu rasanya kayak gimana? Untuk
peti itu kita tidak dibolehkan oleh Tuan Fred. Maksudnya nggak Karena itu dibolehkan. rahasia perusahaan mereka. Kayaknya sih itu daging. Hah? Itu seriusan? Bentar. Ini kan di bawah laut. Terus gimana caranya mereka bisa mendapatkan daging dit itu? Itu sih rahasia umum. Katanya sih. Nah nih, jadi seperti itu. Terus apa lagi ya? Apakah di sana mereka ada mengambil seperti kepercayaan? Berarti ini sama seperti modelnya kayak di kartun One Piece ya. Ada yang namanya Pulau Manusia Ikan tuh, yang dimana di sana tuh ikan-ikan berbicara seperti manusia. Kayaknya sih. Maaf aja nih, aku bukan wibu loh. Atas kesini bau bawang. Oh, tadi itu gara-gara siapa ada salah satu anggota Chris Bean namanya Adit, dia tuh biasa makan bawang di sini. Salah satu tetangganya SpongeBob itu dia itu adalah seorang apa sih? Squid. Sebenarnya squid apa sih? Biskuit. Enggak, squid. Cumi. Oh iya, cumi. Gurita anjing. Cumi atau gurita? Kurang tahu juga sih. Sebenarnya sih aku mikirnya bebek dari tadi ya. Jadi dia itu apa sih? Jadi dia itu tangannya SpongeBob. Salah satu sama rumahnya berdekatan dengan rumah Petri, di antara rumah Petri dan SpongeBob. Dia itu seorang musisi handal. Tapi masyarakat di sana nggak ada mengakuinya kecuali aku. Musisi handal luar biasa sekali ya. Makhluk laut bisa bernyanyi seperti itu. Mirip Mozart. Terus dia seorang apa? Jerigen. Jerigen. Iya itu. Oh, dirjen. Maksudnya dirjen. Dirigen. Ah ya. Dirjen. Dirijen. Dirigen. Deterjen. Dirigen. Deterjen. Iya. Ya benar sih. Deterjen ya. Kalau kayak ada deterjen ya, itu yang benar kan. Mana tadi itu lupa. Itu si Squidward itu seorang deterjen. Tapi nggak ada yang mengakuinya. Padahal dia musisi handal. Cuma SpongeBob yang mengakuinya. Wah, kasihan sekali ya. Dia yang lebih kasihannya lagi, dia bekerja sama dengan orang yang dibencinya. Dia juga bekerja di tempat yang dibencinya. Krusty Krab. Loh. Kapitalis itu loh. Tadi kamu ada bilang apa? Ke perusahaan kapitalis, perusahaan yang paling dibenci Ya. sama si Orang yang paling dibenci juga. Squidward. SpongeBob. Yang benci Squidward Oh, SpongeBob. maksudnya yang bilang kayak itu Ya. Squidward. Oh ya. Bukannya Krusty Krab itu tempat makan ya? Yang tadi kamu jelasin itu. Iya. Yang dibenci Mr. Krab, Tuan Krab. Apa itu? Tuh pangkas sialan. Kenapa bisa? Benar, kamu itu kan pendatang di sana. Ya. Pendatang aja udah bisa ngomong sampai kayak gini loh. Ini sebenarnya aku nih sangat apa ya? Sangat penasaran nih sosok Tuan Krab ini kayak apa sih orangnya gitu. #cancel Krusty Krab. Krusty Krab Over Party. Wah, aku nggak ngerti lah itu. Ya lanjut aja deh. Sampai mana tadi Squidward? Dia seorang dirijen. Deterjen ya. Sorry. Dirigen, enggak. Dirigen. Anjir. Oh iya itu. Ya nggak usah dimasakin dulu. Gimana tadi? Squidward. Dia cepat benci ya Krusty Krab. Yang dibikin Mr. Krab lagi, kita ulang lagi gitu. Ya itu mirip kita lah, milenial krisis identitas, quarter life crisis. Krisis identitas ya. Like dan subscribe jika kalian mengalami krisis identitas. Kalau dia aku ya, dia juga punya band indie. Wow, Sayangnya dia kalah laku sama India dan Pemungkas. band indie di bawah laut. Iya. Itu cara mainnya gimana? Dia main seperti biasa dong. Mereka kan punya insang, punya mulut, punya lidah. Bukan gitu maksudnya, alatnya tuh apa yang dipakai. Kamu menghina bikini bottom, kamu kira kan bikini bottom itu pedalaman? Ya, masih pedalaman laut. Enggak, jadi lah. Bentar. Enggak gitu bro, santai. Kita santai aja di sini ya, enggak usah gitu. Santai, sabar. Jadi maksudnya tuh enggak gitu. Ini kan mereka ini kan bukan manusia. Secara yang aku tahu tuh makhluk yang diciptakan Tuhan yang katakanlah paling sempurna itu manusia. Kamu salah kali. Wow. Alat yang mereka pakai itu apa aja sih untuk bisa Ya untuk kita. sebuah band?
Ya itu di Bikini Batam itu sama seperti dunia di atas laut. Cuma dia bedanya di bawah laut itu aja sih. Kamu jangan mendiskriminasi mereka. Berarti Mereka di pedalaman. berarti ada gitar. Ya di sana aja main Mobile Legends, bocah-bocah main Mobile Legends di sana. PUBG, Free Fire. Bentar. Gimana? Itu cara apa bisa bertahan di air itu kayak gimana? Kayaknya tanya sama dewanya mereka. Dewa Neptunus. Dewa Neptunus. Oh berarti Mereka bukan ETS dia, mereka menjadi Dewa Neptunus. Maaf, ralat yang tadi ya. berarti mereka itu bisa dibilang manusia ikan seperti di One Piece. Nggak tahu. Nggak pernah nonton One Piece. Kirain tahu. Yang kurang lebih mungkin dari yang aku tangkap sih kayak itu. Kayaknya ya. Jadi ngomong-ngomong tentang Bikini Batam nih, aku mau balik lagi dong nanya tentang Krusty Krab itu. Jadi Krusty Krab itu sebuah rumah makan apa restoran? Dan apakah di sana itu pengunjungnya ramai? Yang jelas bukan rumah makan Padang. Kayak musim Covid gini sih, biasa aja sih. Di sana ada Covid, jangan ditanya. Oh ya, ngomong-ngomong Covid, kayaknya kalau Petri pensiun jadi apa? Pensiun bukannya tadi kamu bilang dia itu pengangguran? Iya, juga pensiunan. Aku belum bilang tadi dia pensiunan peneliti lab. Apa sih namanya? Petri adalah seorang pensiunan profesor. Coba dia nggak pensiun, pasti udah ada vaksin Covid dari 2 tahun yang lalu. Oh iya. Benar, berarti Patrick ini benar-benar orang yang luar biasa jenius ya? Ya. Dia katanya bahas Krusty Krab sekarang Patrick. Tolong fokus nggak profesional nih. Sorry. Keluar. Gimana ya? Banyak sekali hal-hal Bikini Batam yang pengen aku ketahui gitu, yang pengen aku gali. Wajar sih, wajar. Jadi ya balik lagi ke Krusty Krab. Ya. Jadi gimana sih keadaan di Krusty Krab itu? Apakah pelanggannya ramai? Ramai. Terus? Ada sih ruangan khusus yang kita nggak boleh masuk di sana. Katanya di sana resep rahasia Krabby Patty tersebut. Sampai saat ini Patty kamu sama seperti yang kamu tanyakan tadi, kita semua warga di sana nggak tahu apa itu. Oh gitu. Tadi Kita semua nggak tahu dari mana. jadi tadi kamu tuh pastinya pernah makan di Krusty Krab itu kan? Iya dong, tentu saja. Nah, gimana sih rasa makanannya? Apakah enak? Apa kamu bisa menyelesaikan diri memakan makanan makhluk laut? Dari 1 sampai 5, 5,5 deh ratingnya. Berarti bisa dikategorikan enak dong. Bilang enak dong gitu. Jadi Krabby Patty itu bisa dikategorikan enak dong. Ya lumayan sih, lebih enak masakan di rumah sih. Oh iya. Bentar, tadi kamu juga membahas tentang resep rahasia. Ngomong-ngomong tentang resep rahasia, secara logika nih yang aku pikirin, pastinya Tuan Krab ini, Krabby Patty ini Krusty Krab ini mempunyai pesaing bisnis yang sangat ini berarti ya, apa namanya, yang juga tidak kalah hebat. Entar pikir-pikir. Oh iya, ada di sebelahnya. Sebelah Krusty Krab di depan, tepat di depan ada sebuah restoran juga namanya Cambak Cat. Belum makan. Pemilik perusahaan tersebut selalu mencoba mencuri resep rahasia Krabby Patty, tapi selalu dihalang oleh Tuan Krab. Nah, jadi kenapa tadi itu Cambaket ya? Cambaket. Jadi kenapa Cambaket itu berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty? Nah, tolong dong jelasin, Anda kan tinggal di sana. Kayaknya Ya. Si Plankton, nama pemilik usaha tersebut, si Cambaket itu kayaknya sih kalah saing sama Tuan Krab. Maksudnya sih gitu. Oh gitu. Makanya dia terus mencoba mencuri resep rahasia. Kamu kan tinggal di sana. Nah, Pastinya selain di Krusty Krab pernah dong nyobain makanan di Cambaket. Cambaket. Emang kenapa sih makanan di Cambaket itu sampai si Plankton ya namanya? Iya, Plankton. Kenapa dia tuh sampai ingin mencuri resep rahasia Krabby Patty ini? Padahal dia tuh udah mempunyai
usahanya sendiri yaitu Cambaket tadi. Soalnya kualitas makanan di sana buruk banget. Kasihan lagi, sana sepi sampai piringnya berdebu, nggak ada pegawai. Ya benar. Ya, aku cuma sekali makan di sana habis itu sakit. Terus? Nah, Sakit soalnya waktu keluar dari restoran aku sengaja jajak ke sana. emang seburuk apa sih rasa makanan di Cambaket itu? Mereka menyediakan apa di sana? Masakannya sih mirip, kayaknya rasanya mirip bangkai paus. Bangkai paus. Mendengar dari namanya bangkai paus saja kayaknya udah mual gitu. Nah, jadi terus apa ya? Nah, ngomong plankton itu jenis hewan apa? Plankton. Pernah belajar biologi, udah gak belajar geografi, biologi nggak nonton kartun lagi. Plankton itu makanan sejenis hewan laut yang kecil banget, cuma bisa dilihat dari mikroskop. Tapi plankton dibikin di Batam besar, kita bisa melihatnya kayaknya sebesar gini dah. Kayaknya ya. Apakah Rasis? Apakah kamu pas ke Cambaket tuh nggak merasa kesusahan? Maksudnya takut menginjak si pemiliknya ini yaitu si plankton? Enggak sih, aku kan punya 2 mata yang sempurna. Yang mata aku di sana pakai pakaian astronot jalan-jalan. Oh, berarti kamu sama kayak si Sandy ini? Oh, dikasih sama dia? Oh, hebat ya. Apakah si Sandy itu juga bisa bahasa seperti kita atau gimana? Iya, seperti bahasa kita ini. Jadi dia memakai pakaian astronot, ya unik sekali. Terus apa lagi ya? Nah, alat transportasi ini. Kita di sana kalau pakai sepeda roda 1, nggak pakai ban. Bentuknya kayak gini. Nanti kita lihat gambarnya di sini. Oh iya. Sing. Ya boleh kan, boleh. Nanti kamu tunjukin deh gambar-gambar kamu ngapain aja di akhir segmen ini. Ya. Nah, terus selain sepeda ada alat transportasi apa aja di sana? Ada bus, apalagi ya kuda laut, masih tradisional tuh. Oh iya. Nah, Si Pomo punya tuh kuda laut, Pomo punya kuda laut. Kuda laut, wow. Ya. Terus apakah nggak ada kendaraan pribadi seperti di sini itu mobil roda 4? Ada sih mobil perahu, tapi di bawah laut. Mobil mirip perahu di bawah laut. Wow. Apakah bagaimana sih tekanan udara di sana? Apakah apa namanya? Apakah kamu jika melepas pakaian astronot itu bisa bertahan atau enggak? Bisa sih, tapi kan 1 menit 2 menit tergantung profil. Tadi yang aku tangkap pastinya makhluk-makhluk di sana itu berpendidikan. Berarti di sana ada sekolah juga. Ya. Nah, aku tahu sih ada sekolah mengemudi. Oh, ada sekolah mengemudi juga. Ya. Jadi terus ya lanjut. Nama pemiliknya Nyonya Pap. Nyop. Dia itu seorang ikan fugu. Apa sih ikan fugu yang ngembung itu loh? Yang kayak balon itu. Iya. Oh ya, tahu. Terus apa lagi? Aku masih penasaran sama yang namanya si Tuan Crab itu. Dia tuh kayak gimana sih orang? Kok kayaknya orang tuh kikir, pelit, Ya, tidak rajin menabung, sombong, angkuh. Coba dong. tidak soleh, mencuri uang anak yatim. Iya nggak sih, itu nggak. Ya terus gimana? Tolong ya ceritain lah dikit tentang dia. Jadi Tuan Crab itu menganut asas kapitalisme, ideologi kapitalisme. Terus? Itulannya itu tentu saja Adam Smith. Seperti yang kita ketahui, dia memiliki perusahaan Krusty Krab. Di Krusty Krab itu seperti yang aku bilang tadi, Squidward dan SpongeBob bekerja di sana. Nah, mereka digaji di bawah UMR. Kasihan sekali mereka. Ngomong-ngomong apa namanya tadi Tuan Crab nih ya, dia mempunyai Krusty Krab. Berapa sih dia mempunyai pegawai dengan gaji yang amat sangat kecil itu? Cuma 2, SpongeBob sama Squidward. Yang lainnya nggak kuat kerja di sana. Sepelit itu ya Tuan Crab itu. Walaupun pelit, dia ternyata orang terkaya di Krusty Krab. 1
1% di atas 1%. Wow, nggak ada kasih. Bentar. Mungkin dia sama orang lain tuh pelit, tapi sama keluarga enggak dong. Coba dong mungkin bisa dijelasin sedikit tentang keluarganya si Tuan Crab. Tuan Crab itu punya, kayaknya sih, Ya. kita gibahin dia ya. Ya boleh. Kayaknya dia antara anak simpanan, anak haram, anak adopsi, paus. Dia kan kepiting. Maksudnya Kan nggak? dia berapa punya anak? 1. Paus. Iya. Itu gimana ceritanya seekor kepiting sama punya anak paus? Wah, cuma Tuhan yang tahu. Cuma maksudku cuma Dewa Neptunus yang tahu. Terus Tuan Crab itu sangat pelit. Bahkan dia nggak pernah belanjain uangnya. nggak pernah belanja. Terus dia makannya kayak gimana? Nggak tahu. Mungkin dia makan kripiti setiap hari. Oh gitu. Nah terus ya aku kok jadi kasihan sama anaknya. Ini anaknya tuh apakah Bahkan pas ulang tahunnya cuma dikasih apa tuh, bubble wrap itu loh yang pakai bungkus paket tuh. bungkus sepeda itu ya yang dipencet-pencet aja? Kasihan sekali. Cuma bahkan kuenya cuma dari kertas kardus. Kertas kardus? Itu gimana cara makannya tuh kue dari kertas kardus? Itu tanya. Benar-benar manusia lah, benar ya. Iya, ingat Tuan Crab, kuburanmu cuma 1 kali 2 meter. Tuan Crab, jika kau menonton ini, siap-siap aja nanti ya. Kalau kita ketemu aku ajar kamu. Ingat asap, nanti kuburanmu, nanti mayatmu masuk ke adukan semen. Gua habisin. Jadi gimana tadi? Ya. Nah, nggak usah dah, bosan bahas Tuan Crab. Kita bahas superhero aja ya. Superhero, bentar, jangan melenceng dong. Ini kan kita bahas tentang begini banget. Mirip-mirip penyer tuh, mana tuh? Nih, di Amerika, di sana juga ada superhero. Dia bikin batok. Superhero ini apakah dia itu cuma di film, apakah memang nyata seperti pahlawan kemerdekaan yang kita ketahui di negara kita ini atau gimana? Nyata, tapi dia sudah pensiun. Oh berarti kayak sejenis pahlawan kemerdekaan itu ya? Ya, mereka udah tinggal di jompo sih. Sekarang kejahatan udah turun, mereka juga udah pensiun, udah tua. Namanya Mermaid Man and Barnacle Boy. Udah tua tapi masih dipanggil boy. Iya. Kan nama hero. Iya. Nggak sopan. Tapi- Dia pernah berjasa loh di Bikini Bottom. Dulu Spongebob dan Patrick pernah bercerita padaku. Iya. Katanya mereka Mermaid Man dan Barnacle Boy adalah idola mereka. Katanya sih menurut dia mereka itu apa sih, pahlawan idola, pahlawan legenda. Apa kekuatannya? Skip lu, apa kekuatannya? Sinaman. Yang jelas mereka dan Yang jelas mereka pahlawan. yang jelas mereka telah membasmi banyak musuh. Yang jelas mereka sudah membasmi banyak musuh. Wow, langit. Jadi apakah di sana itu dahulu karena ada tindak kejahatan sampai ada superhero Mermaid Man dan Barnacle Boy? Kejahatan zaman dulu tuh lumayan tinggi sampai harus ada superhero di sana. Ya itulah makanya mereka Mermaid Man dan Barnacle Boy ada. Jadi tempat Bikini Bottom itu ternyata juga mempunyai sisi kelam ya, bisa dikatakan sisi kelam. Nah, sekarang apa lagi yang mau bertanya? Nah, ngomong-ngomong SpongeBob ya, aku kan tahu nih SpongeBob itu merupakan kartun dan ini ternyata di dunia nyata itu ada SpongeBob. Nah, ini menarik sekali. Jadi aku sekarang mempunyai pemikiran bahwa orang yang dulu menciptakan karakter SpongeBob ini emang benar-benar ya seperti kamu ini pernah diam di Bikini Bottom. Mungkin sih. Dan Aku belum pernah tanya ke beliau. nah dan aku nanya sedikit. Nah di waktu senggangnya SpongeBob ini apakah ada kegiatan lain yang sering dia lakukan? Dia sama Patrick suka kadang kerja di kebun Kebun bur-bur. buru-buru. Di sana buru-buru punya kebun. Iya.
Sana di ubur-ubur dijadikan kayak madu, ya lebah. Madunya diambil lalu ditambahkan ke masakan misalnya, terus dimasukkan ke dalam botol. Keren deh. Oh, Coba berarti ke sana nanti. berarti kamu pernah makan dong, nyobain dong. Apakah mungkin pernah kamu campur di nasi, bikin mie pakai selai ubur-ubur mungkin ada. Mirip kayak madu. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang bawah laut nih ya, apakah nah kita kan tahu sendiri bahkan sampai ada metodologi yang bernama kraken dari laut ini. Nah, apakah di lautan di Bikini Bottom sendiri pernah muncul yang namanya monster laut? Kalau kraken sih kayaknya belum ada nih, belum ada. Kan lautan dalam tuh luas. Ya. Tapi ada satu monster, cacing besar Alaska. Cacing besar Alaska. Seperti apa monster? Apakah sangat mengerikan atau bagaimana? Cacing besar Oh, ya. dari Alaska. Udah gitu aja, nggak sih nggak. Alaska. Kata sini sih dia Oh. pernah berhadapan dengan monster itu. Terus gimana? Terus ekornya hilang. Itu Untungnya mereka berhasil menghalau cacing itu ke jurang. Dan ya itu dah, udah nggak ada lagi. Oh, Sekarang cuma jadi lebih indah. waktu itu Kasihan pas Sandy ekornya hilang. aku jadi ikutan sedih mendengar ceritamu. Pasti sangat berat bagi Sandy kehilangan ekornya. Enggak sih, kan bisa ditambah lagi. Seriusan? Dia kan ilmuwan. Berarti sekarang dia memakai ekor. Palsu. Oh iya. Kameramen ini udah jam berapa sih? Jam 3 sih bang. Jam 3 pagi dong. Iya. Iya. Waduh, waktu nggak terasa ya, udah cepet banget berlalu, udah jam 3 aja. Sebenarnya masih ada banyak hal yang ingin aku tanyain ke kamu seputaran kehidupan Bikini Bottom tuh kayak gimana. Mungkin lain kali bisa kita sambung. Makasih banget nih udah mampir ke sini. Sama-sama, Pak. Jadi habis ini mau ke Bikini Bottom lagi. Kalau kopi udah selesai sih, kalau udah divaksin, Berarti sementara tinggal di darat dulu ya. ya Iya, iya. tepat. Oke guys, makasih banget udah nonton podcast ini. Jika kalian suka, bisa kalian like dan mungkin kalian bisa komen di bawah kalau kalian pengen ngadain podcast lagi di yang part 2-nya. Dan jangan lupa follow kita juga di Spotify, namanya Chris Bean Podcast. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube Chris Bean agar kami bisa lebih sering upload. Jangan lupa follow IG aku ya. Sekian dan terima kasih.